Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Latifatur Rahmah, NIM 20050974018 dari kelas Pendidikan Teknologi Informasi 2020B, mata kuliah Jaringan Komputer. Di sini saya akan menjelaskan mengenai routing statik. Pengertian. Routing statik adalah jenis routing yang dilakukan admin atau pengelola jaringan untuk mengkonfigurasi informasi tentang jaringan yang dituju secara manual. Ciri-ciri routing statik ada dua. Yang pertama, jalur spesifik ditentukan oleh admin jaringan. Yang kedua, pengisian tabel routing dilakukan secara manual oleh admin jaringan. Cara kerja routing statik ada 3 bagian. Yang pertama, konfigurasi router yang dilakukan oleh admin jaringan. Yang kedua, router melakukan routing berdasarkan informasi yang diterima dari tabel routing. Dan yang ketiga, admin jaringan menggunakan perintah IP route secara manual untuk konfigurasi router dengan routing statik. Dan routing statik berguna untuk melewatkan paket data yang ada pada jaringan. Nah, keuntungan dan kerugian menggunakan routing statik. Untuk keuntungannya sendiri ada 3. Yang pertama, meringankan kinerja prosesor router. Tidak ada bandwidth yang digunakan untuk pertukaran informasi dari tabel isi routing pada saat pengiriman paket. Dan yang terakhir, routing statik lebih aman dibandingkan routing dinamis. Sedangkan untuk kerugiannya, administrator jaringan harus mengetahui semua informasi dari masing-masing router yang digunakan. Hanya dapat digunakan untuk jaringan berskala kecil, rentan terhadap kesalahan saat entry data routing statik yang dilakukan secara manual. Berikut ini akan ditampilkan simulasi dari routing statik. Kita akan melakukan simulasi tentang routing statik. Langkah percobaan yang pertama. Dalam percobaan ini, kita akan mensimulasikan routing statik yang melibatkan 3 router, dan masing-masing router memiliki network di bawahnya seperti gambar berikut. Kita akan membuat simulasi seperti gambar yang ada di bawah ini. Kemudian kita buka Cisco Packet Tracer. Bahan yang dibutuhkan yaitu ada UPC. Kita ambil 3 buah. Kemudian ada PT router. Yang ini kita ambil 3 buah. Kemudian kita ambil server sebanyak 2. Kita taruh di sini. Kemudian untuk menghubungkan ke router, kita memakai kabel link Copper Cross yang ini. Kita butuh 5. Kemudian kita butuh kabel link serial untuk menghubungkan antar router sebanyak 3. Kemudian ini PC1 dihubungkan ke router 1 dengan fast Ethernet 0. PC2 ke router 1 dihubungkan dengan fast Ethernet 1. Kemudian PC3 ke router 2 dihubungkan dengan fast Ethernet 0. Dan router 3 dihubungkan ke server 1 dengan fast Ethernet 0. Sedangkan router 3 dihubungkan ke server 2 dengan fast Ethernet 1. Kemudian kita
setting IP-nya. Kita mulai dari router 1. Kita klik bagian config, kemudian kita klik bagian serial 2/0. Kita on-kan dulu. Kemudian kita isikan IP address dengan 12.12.12.1. Kemudian subnet masknya 255.255.255.0. Kemudian serial 3 kita on-kan dulu, isikan dengan IP address 13.13.13.1, subnet masknya 255.255.255.0. Kemudian fast Ethernet 0, ini yang dihubungkan ke PC 1, kita on-kan dulu. Kita isikan IP address 192.168.1.62 dan subnet masknya 255.255.255.192. Untuk fast Ethernet 1/0 kita on-kan dulu, kita isikan IP address 192.168.1.126. Untuk subnet masknya 255.255.255.192. Ini yang dihubungkan ke PC 2. Kemudian kita isikan router 2, kita klik config, kita klik ke fast Ethernet, kita isikan seperti ini, jangan lupa di on-kan. Untuk fast Ethernet 1 tidak usah diisi. Serial 2 kita on-kan dulu, kemudian kita isi IP address-nya seperti ini. Untuk serial 3-nya kita on-kan dulu, kemudian kita isi IP address dan subnet masknya seperti berikut ini. Kemudian kita setting ke router 3, kita klik config, kemudian kita isikan fast Ethernet 0-nya seperti berikut ini, jangan lupa di on-kan. Untuk fast Ethernet 1 juga seperti itu, kita isikan dulu, kemudian jangan lupa di on-kan. Untuk serial keduanya kita isikan seperti berikut ini, jangan lupa di on-kan. Untuk serial 3-nya kita isikan seperti berikut ini, jangan lupa di on-kan. Kemudian kita isi PC 1, kita klik IP configuration. Kita isikan IP address sampai gateway-nya. Untuk IP address ke PC 1, 192.168.1.1, subnet masknya 255.255.255.192. Untuk gateway-nya 192.168.1.62. Kemudian kita isi PC 2, kita klik desktop, kemudian kita klik IP configuration, kita isikan IP address dengan 192.168.1.65, subnet masknya 255.255.255.0 dan gateway-nya 192.168.1.126. Kita isi PC 3, klik desktop, kemudian klik IP configuration, kita isikan IP address 192.168.1.253, subnet masknya 255.255.255.128, gateway-nya 192.168.1.254. Nah, setelah itu kita tunggu sampai panah ini berwarna hijau semua.
Kemudian kita langkah percobaan. Buat simulasi jaringan seperti gambar di atas, termasuk setting IP gateway, router, IP address PC, netmask PC, dan gateway PC. Kita tadi sudah melakukan langkah pertama. Sekarang kita lanjut ke langkah kedua. Isikan tabel routing statik setiap router sebagai berikut. Kita akan mengisikan tiap-tiap router sesuai yang ada di tabel berikut ini. Kita kembali ke Cisco. Kemudian kita klik router 1. Kita klik statis. Nah, ini saya sudah menambahkan di sini. Kita akan bacakan. Ini menuju ke PC 1 lewat router 2. Kalau yang ini menuju ke server 1 lewat router 3. Untuk yang ini menuju ke server 2 lewat router 3. Kita menambahkan di bagian sini, kemudian klik add. Selanjutnya untuk router 2, kita klik static. Untuk yang ini menuju router 1 atau ke PC 1 dan PC 2 lewat router 1. Untuk yang kedua ini server 1 lewat router 3, dan yang ketiga ini menuju ke server 2 lewat router 3. Kita tambahkan yang ada di bagian sini, kemudian kita klik add. Nanti akan masuk ke dalam list berikut ini. Kemudian untuk router 3, kita klik static. Ini menuju ke PC 1 atau ke PC 2 lewat router 1. Nah, ini menuju ke PC 3 lewat router 2. Kemudian kita lanjut ke langkah berikutnya. Pindahkan mode ke simulasi, lalu buat skenario seperti berikut. Edit filter event list sama dengan IPv4 sama dengan ICMP. Nah, ini kirimkan ke paket simple ke PDU dari PC 1 ke PC 2, lalu amati jalannya ke PDU ICMP-nya sampai seterusnya. Kita akan melakukan percobaan ke dalam aplikasi Cisco. Kita klik mode simulasi, kemudian edit filter, kita centang ICMP-nya saja, kemudian kita close, kemudian kita akan melakukan simulasi dari PC 1 ke PC 2, kemudian kita jalankan. Nah, kita ulangi lagi PC 1 ke PC 2. Dari PC 2 kembali ke router 1, kemudian menuju ke PC 1, dan berhasil. Kemudian kita coba dari ke PC 1 ke PC 3. Kita jalankan. Nah, kita ulangi sekali lagi dari PC 1 ke PC 3. Setelah ke PC 3, pesannya dikembalikan lagi ke router 2. Nah, selanjutnya diarahkan ke router 3, kembali ke router 1, dan berhenti di PC 1. Proses berhasil.
Selanjutnya kita akan mengirimkan pesan dari PC1 ke server 1. Kita jalankan. Kita next. Nah, ini kita ulangi sekali lagi. Dari PC1 ke server 1. Pesan berhasil dikirimkan. Selanjutnya kita akan mengirimkan pesan ke PC1 ke server 2. Kita jalankan. Ke router 3. Nah, kita ulangi lagi dari PC1 ke server 2. Nah, setelah ke server 2, akan kembali lagi ke router 3 dan ke router 1. Selanjutnya diteruskan ke PC1. Proses berhasil. Selanjutnya kita kirimkan pesan dari PC3 ke PC1. Proses berhasil. Selanjutnya kita akan kirimkan pesan dari PC3 ke PC2. Nah, pengiriman berhasil. Kita lanjutkan dari PC3 ke server 1. Pengiriman berhasil. Selanjutnya kita akan melakukan pengiriman dari PC3 ke server 2. Kita jalankan. Pengiriman berhasil. Selanjutnya kita hapus, kemudian kita jalankan lagi dari server 1 ke server 2. Kita jalankan. Pengiriman berhasil. Selanjutnya kita kirimkan pesan dari server 1 ke PC1. Kemudian kita jalankan.
Nah, berhasil. Kemudian dari server 1 ke PC2 kita akan jalankan lagi. Nah, pengiriman berhasil. Selanjutnya kita akan kirimkan pesan dari server 1 ke PC3. Kita akan jalankan. Berhasil. Kita hapus, kemudian kita ikuti langkah selanjutnya. Setelah selesai membuat simulasi pada poin 3, kembalikan ke mode real time. Lalu, coba lakukan tracing dengan arah seperti poin 3. Lalu amati hasil penelusuran rutinnya. Kita kembali ke Cisco. Kemudian kita klik real time. Kita cek di PC1 ke PC2. Kita klik ke command prompt. Kita ketikkan Trechart 192.168.1.253. Kita enter. Nah, ini prosesnya aku berhasil. Selanjutnya kita akan mengecek dari PC1 ke PC3. Mohon maaf, ini tadi dari PC1 ke PC3. Sekarang dari PC1 ke PC2. Trechart 192.168.1.65. Enter. Nah, ini proses sudah berhasil. Kemudian kita akan cek dari PC1 ke server 1. Kita ketikkan Trechart 33.33.33.1. Kita enter. Nah, ini prosesnya sudah berhasil. Kemudian kita cek lagi dari PC1 ke server 2. Trechart 43.43.43.1. Kita enter. Nah, ini prosesnya sudah berhasil. Untuk pengecekan selanjutnya, itu caranya sama seperti pada PC1 ini. Sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.